Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Faisal selaku dosen pengampu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin membahas mengenai respon cendekiawan muslim terhadap dikotomi ilmu pengetahuan yang beranggotakan saya sendiri, Rofiul Alim, Cahya Sumarna, dan Siti Rohaliani Putri. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas mengenai latar belakang dikotomi ilmu pengetahuan, kemudian respon Kunto Wijoyo terhadap dikotomi ilmu pengetahuan, juga respon Amin Abdullah terhadap dikotomi ilmu pengetahuan, dan respon Muhammadiyah terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu yang tidak bisa berjalan beriring karena pemisah yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme itu sendiri adalah sebuah prinsip yang menjalankan urusan-urusan manusia berdasarkan pertimbangan sekuler dan naturalistik. Sekularisme sering didefinisikan sebagai pemisah agama dalam urusan sipil dan negara. Hal ini dianggap sesuai dengan pluralisme agama yang melihat sekularisme sebagai netralitas atau negara atau lembaga non-sektarian. Pada isu-isu agama dibandingkan dengan penolakan terhadap agama di ruang publik secara keseluruhan, sementara pandangan lain dapat memperluasnya ke posisi tentang perlunya menghapus atau meminimalkan peran agama di ruang publik. Kunto Wijoyo. Biografi Kunto Wijoyo sendiri yang pertama, Kunto Wijoyo ialah merupakan seorang sastrawan atau sejarawan dan juga sebagai budayawan. Lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943 dan wafat pada 22 Februari 2005 di Rumah Sakit Dr. Sarjito karena kondisi penyakit sesak nafas, diare, dan ginjal. Semasa hidupnya, beliau merupakan guru besar sejarah di UGM. Ia juga dikenal sebagai pengarang berbagai judul novel, cerpen, dan puisi. Pemikir dan penulis beberapa buku tentang Islam, kolumnis di berbagai media, aktivis berintegritas di Muhammadiyah, dan sangat sering menjadi penceramah di masjid. Respon Kunto Wijoyo terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Kunto Wijoyo adalah seorang cendekiawan muslim yang memiliki gagasan tentang integritas antara Islam dan ilmu, terhadap permasalahan antara Islam dan ilmu yang tidak bisa berjalan beriring karena pemisah yang disebut dengan sekularisme. Budaya sekularisme inilah yang mencoba memisah antara Islam dan ilmu, sehingga ilmu hanya berjalan sendiri tanpa adanya agama atau Islam. Itulah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, sehingga Kunto Wijoyo mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan gagasan pengetahuan Islamnya. Gagasan Kunto Wijoyo perihal Islamisasi ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ijtihad dari para intelektual muslim sebelumnya yang berangkat dari keprihatinannya atas sifat keaktifan gagasan Islamisasi pengetahuan. Kunto Wijoyo menawarkan suatu penyikapan yang baru dalam melihat hubungan antara agama dan ilmu, yaitu dengan pengilmuan Islam. Bagaimana konsep pengetahuan Islam ini mengcounter atau memfilter budaya sekularisme yang masuk pada ilmu pengetahuan? Konsep integritas antara Islam dan ilmu yang dimaksud Kunto Wijoyo adalah gerakan intelektual Islam yang bergerak dari teks menuju konteks. Pengilmuan Islam sebagai proses keilmuan yang bergerak dari teks Al-Quran menuju konteks sosial dan ekologis manusia. Pengetahuan Islam mengakui ilmu pengetahuan yang bersifat objektif. Konsep pengilmuan Islam ini mempunyai metodologi, yaitu dengan integralisasi dan objektifikasi. Konsep ini memiliki misi atau tujuan, yaitu mengakrabkan antara Islam dan ilmu selain agar tidak terkontaminasi oleh budaya sekularisme. Selanjutnya, tokoh Muhammad Amin Abdullah. Profesor Dr. Amin Abdullah ialah seorang filosofi, ilmuwan, pakar
hermeneutik dan cendekiawan Muslim Indonesia. Lahir di Pati, Jawa Tengah 28 Juli 1953. Ia pernah menjadi rektor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta selama 2 periode 2005 sampai 2010 dan juga aktif di organisasi Muhammadiyah dengan jabatan tertinggi sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000 sampai 2002. Saat ini Amin menjabat sebagai Ketua Komisi Bidang Kebudayaan Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia. Respon Amin Abdullah terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Ia merupakan pemikir sekaligus intelektual Indonesia yang berusaha menyatukan dikotomi ilmu Islam dengan ilmu umum. Integrasi interkonektif didasarkan atas paradigma agama dan sains atau paradigma penyatuan dan terpadu antara agama dan sains. Paradigma ini mengandaikan terbukanya dialog di antara ilmu-ilmu. Peluang terjadinya dikotomi tertutup rapat. 3 peradaban yang di dalamnya yaitu budaya teks atau hadroh al-nas, budaya ilmu yang disebut dengan hadroh al-ilm, dan yang terakhir budaya filsafat yang disebut dengan hadroh al-falsafah. Gagasan ini bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dari problematika kekinian hingga terhindar dari sifat arogansi keilmuan atau single extinity. Terjadinya isolasi berbagai bidang ilmu atau tidak adanya saling tegur atau isolate entities. Penyatuan ini dilakukan dengan memposisikan dan menghubungkan antara agama dan sains secara tegas dan jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis terkait untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan epistemologi keilmuan, integritas interkonektif Amin Abdullah dan implikasinya terhadap khazanah keilmuan Islam. Selanjutnya, respon Muhammadiyah terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menyatukan dikotomi ilmu pengetahuan bercorak intelektual, moral, dan religius dapat terlahap pada aspek pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang meliputi: pertama, tujuan pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, taat menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual. Yang kedua, materi atau kurikulum pendidikan Islam. Beliau melakukan 2 tindakan sekaligus, yaitu memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum secara berkesinambungan diajarkan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam yang berhubungan dengan ide-ide yang berkenaan dengan upaya menanamkan nilai-nilai pribadi, etika, dan moral dalam diri anak didik. Walaupun pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan telah ada sejak penjajah, namun tak mengurangi rasa atau para generasinya untuk mengembangkan dan melanjutkan semangat pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.